Kali ini saya akan membahas mengenai toxic relationship yang dalam bahasa Indonesianya kurang lebih hubungan toksik atau hubungan beracun. Istilah ini dikemukakan pertama kali oleh seorang ahli komunikasi dan psikologi di California, Amerika Serikat yang menulis sebuah buku berjudul Toxic People tahun 1995. Namanya Lillian Glass. Dia mengatakan toxic relationship adalah setiap hubungan yang tidak saling mendukung, di mana ada konflik dan persaingan, dan ada satu pihak yang berusaha untuk merusak pihak yang lain. Di situ ada rasa tidak hormat dan kurangnya kekompakan. Hubungan toksik terjadi ketika satu atau dua orang memprioritaskan cinta atau love daripada tiga komponen inti sebuah hubungan yang sehat. Itu terdiri dari rasa hormat atau respect, kepercayaan atau trust, dan kasih sayang atau affection. Hubungan beracun atau toksik ini tidak menyenangkan, dan itu terjadi secara konsisten, bahkan menguras energi orang-orang yang ada di dalamnya, sehingga mereka yang terlibat di dalamnya, terutama yang menjadi orang yang dikenai hubungan alias korban, merasa sangat lelah dalam hubungan itu. Dan hubungan toksik seperti ini tidak cuma terjadi dalam relasi atau hubungan yang romantis. Di dalam pertemanan juga bisa terjadi, termasuk juga dalam kehidupan berkeluarga antara orang tua dengan anak, dan itu akan saya bahas dalam episode yang lainnya. Bisa juga dalam relasi profesional. Nah, apa bedanya hubungan yang sehat dengan hubungan yang toksik? Kalau hubungan yang sehat itu melibatkan sikap saling peduli, saling menghormati, ada belas kasih, ada minat pada kesejahteraan dan pertumbuhan pasangan, ada kemampuan untuk berbagi kendali, jadi bergantian tentu saja, dan pengambilan keputusan. Singkatnya, ada hubungan yang mutual, saling, ada keinginan bersama untuk kebahagiaan satu sama lain. Di dalam hubungan yang sehat ada rasa aman, ada rasa mungkin mampu untuk menjadi diri sendiri tanpa takut, dan tetap merasa nyaman ketika bertemu dengan satu sama lain. Sementara yang namanya hubungan beracun itu ditandai oleh rasa tidak aman, rasa terdominasi, rasa terkontrol, ya, dan satu pihak cenderung lebih egois daripada pihak yang lainnya, sehingga tidak seimbang relasinya. Ada beberapa ciri dari pelaku dalam hubungan toksik ini. Pertama, si pelaku itu sangat banyak dan sangat sering menuntut, serta hanya mau menerima yang baik. Bahkan dia menuntut yang terbaik. Ia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyedot semua energi positif dari korbannya. Makanya si korban merasa lelah, bahkan rasanya habis-habisan. Secara emosional tentu saja. Kedua, pelaku akan melakukan berbagai tindakan pengendalian serta manipulatif terhadap pasangannya. Salah satu alasan utama dari perilaku toksik adalah karena adanya keinginan untuk memegang kendali penuh, sehingga dia harus menguasai segalanya dalam hubungan itu. Pasangan beracun menginginkan semua kekuatan dalam pengambilan keputusan. Jadi hanya boleh dia yang melakukan proses pengambilan keputusan, dan kalau sampai seolah-olah si pelaku memberikan kesempatan kepada korban untuk mengambil keputusan, itu dengan maksud yang lain yang akan saya uraikan dalam ciri berikutnya. Ketiga, pelaku akan menyerang harga diri korban. Dia akan terus-menerus meremehkan korbannya, dia akan mengolok-olok, bahkan hampir semua hal yang dikatakan oleh si korban itu dicela sebagai hal yang konyol, yang bodoh, yang tidak masuk akal,
Dan itu termasuk idenya, keyakinannya, atau keinginan si korban. Pelaku tidak akan ragu-ragu meremehkan korban di depan umum, di depan teman, atau di depan keluarganya si korban. Dan kalau korban protes atau memintanya untuk berhenti meremehkan, dia akan tetap melanjutkan perilaku ini. Kadang-kadang menyamarkannya dengan mengatakan, "Saya kan hanya bercanda, kok kamu serius amat sih?" Padahal mereka tidak bercanda. Dan apa yang mereka lakukan bukanlah satu lelucon. Pelaku akan sering memberitahu korban bahwa dia beruntung memilikinya sebagai pasangan, bahwa tidak ada laki-laki atau perempuan lain, ini tergantung korbannya laki-laki atau perempuan ya, yang benar-benar menginginkan si korban. Tujuannya adalah untuk membuat harga diri korban serendah-rendahnya, agar dia tidak bermaksud, tidak berniat, tidak sanggup menantang kontrol absolut atas hubungan tersebut. Keempat, pelaku beracun ini kasar secara emosional. Dia mudah menjadi sangat marah, tersinggung, bahkan bisa sekali-sekali atau mungkin sering ngamuk. Seringkali tidak akan berinteraksi dengan pasangannya, ya. Dia mengontrol dengan cara mengintimidasi, menimpakan kemarahan pada si korban. Hal ini menyebabkan korban berhenti berusaha berdebat dan seringkali tidak tahu apa yang membuat pasangannya menjadi marah. Celakanya, si pelaku ini jarang sekali menunjukkan sisi gelapnya pada dunia luar. Dia cuma menunjukkan sisi jelek ini, sisi kacau balau ini pada pasangannya saja. Sehingga di luar dia dipandang sebagai orang yang menyenangkan, santai, disukai semua orang, happy go lucky, easy going, ya model-model begitulah. Kelima, pelaku berusaha mengontrol dengan menimbulkan rasa bersalah kepada korban. Bahkan bisa saja dia tiba-tiba menghilang untuk sementara waktu yang tidak jelas sampai kapan karena tidak ada pemberitahuan. Hingga akhirnya si korban melakukan apapun yang si pelaku inginkan. Bisa saja pelaku pura-pura mendukung keputusan korban, tapi kemudian menimbulkan rasa bersalah korban. Misalnya, si korban nih mau kuliah lagi, ya, dan dia sudah ada dalam satu hubungan keluarga, suami istri misalnya, ya. Lalu si pelaku seolah-olah memberikan izin, ya nggak apa-apa, kamu kuliah boleh, silahkan. Nanti aku yang urus anak-anak, misalnya begitu. Tapi satu hari si pelaku mengatakan, anak-anak kehilangan kamu loh, anak-anak nyari kamu loh. Kamu lama sih nggak pulang-pulang, kamu ya anak-anak nangis loh. Ya, sehingga akhirnya rasa bersalah itu muncul bagi si korban. Jadi saya ini sebenarnya diizinkan kuliah apa enggak sih? Katanya mau dibantu, tapi kok dituntut macam-macam ya? Misalnya begitu. Keenam, ada kemungkinan pelaku bersikap pasif, pakai aliran terserah barangkali, sehingga korban harus membuat sebagian besar keputusan untuk mereka. Beli makan malam di mana, pilih mobil warna apa, mau jalan-jalan kemana. Mungkin si pelaku akan jawab, boleh, terserah, terserah, terserah. Tujuannya untuk membuat korban menjadi penanggung jawab. Dan jika si pasangan toksik ini tidak menyukai pilihan korban, biasanya begitu, maka dia akan menghina, mencibir, atau menolak bicara kepada korban. Alhasil si korban mengalami kecemasan atau keletihan yang konstan karena terus-menerus khawatir apakah keputusan atau pilihannya kali ini bisa menyenangkan pasangan toksiknya atau tidak. Biasanya sih tidak, tapi itu akan terus-menerus terjadi. Ketujuh, pelaku adalah individu yang tidak bisa diandalkan. Mereka biasanya memiliki alasan yang masuk akal untuk tidak menepati komitmen mereka. Akibatnya, mereka akan mengendalikan korban dengan membuatnya hampir mustahil membuat perencanaan. Bukan hanya perilaku yang tidak bisa diprediksi, pelaku juga membuat korban tidak pernah merasa yakin
bahwa si pelaku ini benar-benar berkomitmen secara emosional dan bahwa hubungan tersebut menjadi prioritas dalam hidup mereka. Kedelapan, pelaku adalah pengontrol yang posesif. Di awal hubungan, korban mungkin menghargai kecemburuan pelaku dan menganggapnya sebagai wujud cinta. Kamu jangan kemana-mana kalau tidak bersama aku. Kamu gak boleh ketemu siapapun kalau tidak ada izinku, seolah-olah dicintai. Namun, pelaku toksik ini akan menjadi semakin curiga dan lebih mencengkram dalam upaya pengendaliannya sejalan dengan bertambahnya waktu. Misalnya, mereka akan periksa odometer mobil korban untuk memastikan si korban ini tidak pergi ke tempat yang tidak boleh. Mereka akan menginterogasi korban jika harus lembur di tempat kerja. Kamu ngapain aja, kemana, dengan siapa, dan sebagainya. Singkatnya, mereka akan membuat hidup korban jadi sengsara. Seiring waktu, mereka akan bekerja keras untuk menghilangkan hubungan yang berarti yang dimiliki korban. Tidak boleh berteman, tidak boleh pergi dengan orang yang tidak disukai oleh si pelaku, dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang mereka juga akan menghilangkan atau memutus hubungan antara si korban dengan keluarganya sendiri. Upaya korban untuk meyakinkan pelaku tentang kesetiaan dan komitmennya kepada pelaku akan sia-sia. Jika korban tetap menjalin hubungan dengan orang seperti itu, ia tidak akan pernah memiliki kehidupannya sendiri. Bahkan sangat mungkin ia kehilangan identitasnya. Nah, apa penyebab perilaku beracun ini dalam suatu hubungan? Biasanya, pelaku dalam hubungan toksik pernah mengalami masalah kesehatan mental di rumahnya, di sekolahnya, atau dalam relasi apapun di masa kecilnya. Mereka mungkin tidak dididik atau tidak diasuh dengan kasih sayang, tidak mendapatkan dukungan yang memadai lahir batin. Mereka juga mungkin tumbuh dengan pengajaran bahwa semua orang itu baik dan semua orang menginginkan yang terbaik untuknya. Ada kemungkinan juga mereka mengalami kekerasan fisik atau pelecehan seksual dari orang-orang yang terdekat dengan mereka atas nama cinta. Apa dampaknya dari hubungan toksik ini bagi korban? Kalau dalam hubungan yang baik dan sehat, Anda akan merasa aman, bahagia, merasa nyaman, merasa dihormati, bebas untuk jadi diri sendiri. Tetapi dalam hubungan yang toksik, Anda akan merasa energi Anda terkuras. Anda merasa tidak pantas mendapatkan yang lebih baik, merasa tidak berdaya, tidak bahagia, tidak nyaman, kehilangan jati diri, standar tinggi Anda juga Anda akan turunkan, atau Anda akan terhambat untuk melakukan suatu hal yang benar. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika menghadapi hubungan toksik? Sebagian orang, walaupun sudah menyadari bahwa mereka telah menjadi korban dalam hubungan, telah menjalani relasi yang tidak seimbang, seringkali ragu-ragu untuk meninggalkan hubungan. Keraguan tersebut menyebabkan korban menjadi makin sulit meninggalkan hubungan, justru ketika mereka sudah merasa tidak sanggup lagi bertahan dalam hubungan itu. Kita sering menyebut orang-orang yang tetap dalam hubungan toksik sebagai codependent. Itu sudah pernah saya bahas dalam video terdahulu. Anda bisa scroll di YouTube channel Bahas Psikologi. Codependency adalah hasil dari wujud rendahnya harga diri seseorang, sehingga dia sangat sulit untuk melepaskan diri dari suatu hubungan yang tidak sehat. Karena itu, jika korban merasa tidak yakin dengan kemampuan dirinya, dia perlu mencari bantuan terapi atau bahkan bergabung dengan kelompok ketergantungan bersama supaya dia mendapatkan kembali harga dirinya, menemukan kembali jati dirinya, identitas dirinya, dan menjadi individu yang lebih sehat sehingga lebih berani mengambil keputusan. Pertanyaan lain, apakah hubungan beracun bisa diperbaiki? Bisa sih, tapi dengan catatan, kedua pihak, ingat ya, dua pihak menyadari bahwa mereka mengalami masalah dalam afeksi, trust, dan respect. 3 hal, serta bersedia menanggulanginya.
mereka pun dua-duanya harus bersedia berubah. Kalau cuma salah satu, percuma. Dan mereka perlu bisa mengkomunikasikan pikiran dan perasaan mereka tanpa rasa bersalah atau tanpa sikap menyalahkan yang berlebihan. Namun, jika hal-hal ini tidak terjadi dalam suatu relasi, maka perlu dilakukan tindakan yang lebih tegas. Maksud saya meninggalkan hubungan tersebut. Anda yang lebih sehat harus meninggalkan hubungan itu demi kesehatan Anda. Lalu bagaimana kalau Anda memiliki orang tua yang berperilaku toksik? Saya akan bahas itu di episode yang selanjutnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga. Subscribe YouTube channel Bahas Psikologi dan share linknya supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat.